Halo, nama saya Firda. Di semester 6 ini, saya mengikuti salah satu kelas yang bisa dibilang unik dan baru di FEB UGM, yaitu kelas Soft Skill X Kepemimpinan. Di kelas ini, saya berkesempatan untuk belajar dari seseorang yang biasanya saya kenal dari sisi keibuannya dari teman saya. Namun kali ini, saya justru bisa berkesempatan untuk juga belajar mengenai kepemimpinan di dunia profesional dari beliau ini. Langsung saja saya perkenalkan. Beliau adalah Ibu Umi Renani. Dari tahun 1998, beliau bekerja di salah satu bank BUMN di Indonesia, yaitu BNI. Dan sebelum pindah, beliau menduduki posisi sebagai EVP Performance and Channel Management. Sebelum akhirnya di tahun 2020 kemarin, beliau memutuskan untuk berpindah ke Jogja dan akhirnya ditempatkan sebagai kepala cabang di daerah Klaten, Jawa Tengah. Penasaran kan bagaimana kisah pengalaman dan lika-liku kepemimpinan dari Ibu Umi Renani? Terutama di saat masa transisi dari tim lamanya yang di pusat dengan tim yang saat ini. Nah, tenang, karena saya akan mengupas insight-insight yang saya dapatkan dari sesi coaching bersama dengan Ibu Umi Renani di video kali ini. Namun sebelum kita mendengar cerita dari Ibu Umi Renani dalam beradaptasi ke tim yang baru, yuk kita kenalan dulu dengan seperti apa sih gaya memimpin atau gaya kepemimpinan Ibu Umi Renani ini. Dari sesi coaching ini saya belajar bahwa prinsip yang kita miliki sebagai seorang individu juga seringkali mempengaruhi bagaimana kita memimpin. Contohnya, saya kebetulan kenal dengan Ibu Miranani secara personal. Jadi saya tahu bahwa beliau ini adalah orang yang sangat disiplin. Hal ini bisa dibuktikan dengan sesederhana dengan hobi beliau yang suka mengikuti maraton, juga olahraga pagi sebagai rutinitas yang pastinya membutuhkan komitmen dan disiplin yang tinggi. Dan ternyata hal ini pun juga diaplikasikan oleh beliau di dunia kerja. Tim saya juga kadang suka bilang saya agak galak gitu. Tapi galak seperlunya, hanya kalau untuk memang mereka perlu disiplin. Sebagai pemimpin tentunya akan ada resiko di mana kita tidak disukai oleh bawahan kita sendiri. Nah, hal lain yang menurut saya patut dicontoh dari seorang Ibu Miranani adalah ketegasan beliau dalam menghadapi hal tersebut. Saya nggak takut untuk dikatakan tidak populis gitu. Saya tetap baik dengan semuanya, tetap merangkul semuanya, tapi pada saat memang saya harus melakukan tindakan kepada tim yang tidak sesuai, ya harus dilakukan. Nah, sekarang kita cari tahu yuk pengalaman beliau dalam menghadapi masa transisi. Bedanya tim yang lama dan tim yang sekarang apa ya? Beda banget sih dari tim sebelumnya dengan tim yang ada di sekarang. Karena sekarang ini di cabang, tim ini ada lebih dari 100 orang, mungkin sekitar 21-30-an orang. Tentu dengan berbagai macam karakteristik yang sangat banyak ini, ya pasti treatmentnya harus berbeda dengan yang dulu. Dan kalau dulu di kantor pusat itu kan levelnya mereka memang sudah dari analis itu yang sudah biasa menganalisa sesuatu. Begitu di cabang tuh mereka kan kebanyakan operasional banget ya. Wah, sangat berbeda sekali ya. Nah, untuk beradaptasi dari tim yang lama ke tim yang baru, Ibu Mirani membagikan beberapa tips untuk kita apabila nanti kita juga menghadapi situasi yang sama sebagai pemimpin. Pertama, ada komunikasi. Komunikasi di sini bukan berarti hanya satu arah ya, atau misalnya dari pemimpin menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita expect dari bawahan kita. Tapi juga sebagai pemimpin sudah sewajarnya bagi kita untuk juga mendengarkan bawahan kita, apa yang ingin mereka mau dan menyamakan ide agar teamwork kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mencoba memahami apa yang mereka harapkan dari saya, kemudian juga apa yang saya harapkan dari mereka, sehingga mereka juga mengerti. Yang kedua, bertanya. Jangan pernah sekali-sekali kita merasa sombong atau memiliki ego yang tinggi untuk bertanya atau belajar lagi. Tak hanya seorang pemimpin, tapi kita sebagai manusia itu sendiri harus mau untuk terus belajar dan berkembang. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ibu Miranani saat masa adaptasi ke tim yang baru. Adaptasi secara cepat itu tentu juga nggak mudah, 130 orang kan gitu ya. Tapi memang ya untuk adaptasinya berjalan cukup baik, hanya memang agak pelan gitu karena kondisi COVID itu sih. Yang ketiga, rebut hati bawahan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi atau support kepada anggota tim. Tentunya masing-masing anggota maupun tim yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Maka dari itu, reward dan maupun support yang ingin kita berikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka harus pulang dengan kendaraan kantor atau apa ya, saya support untuk itu. Jadi mereka juga termotivasi untuk mengerjakan. Mereka udah nggak kepikiran nanti pulangnya naik apa ya gitu. Misalnya jauh nggak ada, kita ada kendaraan yang nganterin pulang. Yang keempat, sesuaikan peran kita sebagai pemimpin. Apakah kita akan berperan sebagai coach, mentor, atau supervisor bagi bawahan kita? Nah, belajar dari pengalaman Ibu Umi Renani, ada beberapa adjustment yang harus beliau lakukan karena perbedaan kondisi dan situasi dari tim yang berada di kantor pusat dengan tim yang berada di kantor cabang saat ini. Masing-masing orang itu punya kemampuan atau kapabilitas yang berbeda-beda. Jadi semua dilakukan sesuai dengan porsinya sih gitu, dan terhadap orang yang berbeda-beda mungkin beda treatmentnya. Yang kelima, selalu siap menghadapi tantangan. Ingat gak gap jumlah anggota tim Ibu Umi Renani di kantor pusat sebelumnya dengan di kantor cabang saat ini? Di kantor pusat beliau memimpin 7-10 orang, tapi sekarang beliau memimpin sekitar 120 hingga 130-an orang loh. Nah, tentunya hal ini membawa tantangan baru bagi beliau. Yang namanya pemimpin ya nggak boleh takut resiko, tapi tetap harus bisa menjaga resiko. Jadi bisa manage resiko atau memitigasi resiko, tapi nggak boleh takut-takut. Tapi kalau takut-takut bisnisnya nggak jalan. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan mengenai insight yang saya dapatkan dari sesi coaching bersama Ibu Umi Renani. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.